Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Wahyu Purwoandini dari kelas 22B Prodi Pendidikan Luar Biasa. Kali ini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Bina Diri dan juga Gerak Anak Berkebutuhan Khusus. Oke, di sini saya akan meresume video dari materi yaitu konsep dasar rehabilitasi psikofisikal. Untuk link videonya saya taruh di deskripsi, dan juga subtema yang akan saya jelaskan di sini adalah satu, yaitu pengertian rehabilitasi. Yang kedua ada tujuan rehabilitasi. Yang ketiga ada sasaran rehabilitasi. Yang keempat ada prinsip dasar filosofis rehabilitasi. Kelima ada fungsi rehabilitasi, dan juga keenam ada yang terakhir, kode etik dalam layanan rehabilitasi. Oke, saya akan menjelaskan definisi dari rehabilitasi sendiri. Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu re yang artinya kembali dan habilitasi yang artinya kemampuan ya. Jadi rehabilitasi itu adalah suatu proses perbaikan yang ditujukan untuk mengembalikan kemampuan anak berkebutuhan khusus atau yang mengalami disabilitas. Oke, so kenapa harus dikembalikan ya ada rehabilitasi ya? Nah, supaya anak disabilitas atau orang yang penyandang berkebutuhan khusus memiliki kecakapan yang optimal secara jasmani, rohani, sosial, pekerjaan, supaya bisa mandiri dan tidak bergantung oleh orang lain. Dan intervensi yang diberikan harus terpadu atau sesuai dengan keahlian dari peserta yang kita rehabilitasi atau klien yang direhabilitasi, dan bisa juga mengubah pola pikir ABK dan mengubahnya menjadi lebih percaya diri. Dalam rehabilitasi bukan berorientasi pada tim rehabilitasi. Jadi misalnya nih, kita pengen waktu kita merehabilitasi terus kita ingin anaknya bisa ngomong gitu, padahal anaknya sampai kapanpun nggak bisa ngomong, kita hanya bisa meminimalisir saja gitu kan. Tapi harus berorientasi pada anak berkebutuhan khusus. Jadi anak ini maksimalnya apa, kemampuannya apa, itu jangan terlalu dipaksakan. Terus ada juga yang namanya refungsionalisasi dan perkembangan, mengembalikan fungsi dari anak berkebutuhan khusus jika perkembangan adalah menemukan dan mengembangkan potensi anak berkebutuhan khusus ya. Dan juga tujuan rehabilitasi itu adalah untuk membantu penyandang disabilitas supaya bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain seperti yang aku katakan di bagian sebelumnya tadi ya. Dan itu bergantung pada orang lain, jadi bisa maksimal secara optimal fisik, sosial, rohani, dan lain sebagainya. Dan juga rehabilitasi ini diharapkan orang disabilitas dapat mampu mencapai kapasitas maksimal di bidang yang dia minati, bukan yang di bidang yang orang yang merehabilitasi ya, atau sesuai dengan bakatnya sehingga anak itu bahagia gitu kan, sehingga memperoleh kebahagiaan dan juga kepuasan tersendiri. Dan harus memiliki rasa dan menyadari bahwa dirinya memiliki keterbatasan. Tujuan dari hal ini adalah diharapkan anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan untuk menyadari kelainannya atau menyadari kekurangannya, agar mampu bergaul, bersosialisasi, memiliki rasa percaya diri, dan tidak minder. Seperti anak yang mengalami hambatan awalnya memakai kursi roda, akhirnya bisa tanpa kursi roda alias berjalan. Yang keempat adalah memiliki tanggung jawab berpartisipasi dalam lingkungan. Selanjutnya yaitu sasaran rehabilitasi. Individu tujuannya adalah mencapai individu yang holistik. Untuk meningkatkan pandangan, wawasan penyandang disabilitas itu harus luas, tidak boleh di situ-situ aja sempit gitu. Bisa menghadapi rintangan dan masalah yang akan datang supaya bisa survive di kehidupannya ya. Maksudnya biar bisa bertahan hidup gitu. Jadi tidak bergantung pada orang lain tadi. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan interpersonal dan untuk kemampuan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah laku alias berubah ya. Nggak angkuh gitu loh.
Sebagai makhluk sosial harus bergaul. Penyandang disabilitas harus percaya diri dan bisa bergaul dengan orang-orang di lingkungannya supaya itu nanti tidak terkena rasis gitu kan, diskriminasi. Makanya harus kita ajarkan bergaul. Selanjutnya yaitu memiliki kemampuan ekonomis dan produktif tertentu, memiliki potensi untuk sukses. Maksudnya bagaimana? Anak ini punya kemampuan untuk memasak, kita arahkan untuk bisa membuat sesuatu untuk dijual dalam hal bentuk masakan itu tadi. Meningkatkan kemampuan untuk melakukan relasi, merubah kebiasaan yang kurang baik, yaitu memodifikasi perilakunya yang tidak baik menjadi baik. Prinsip dasar filosofi rehabilitasi adalah setiap manusia di dunia ini punya nilai sendiri. Kita sebagai provider nggak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk memiliki nilai yang sama dengan kita. Prinsip dasar yang kedua adalah kita menyadari bahwa kita anggota masyarakat, seyogyanya terstimulasi untuk memiliki kemampuan yang berdampak positif agar bisa diterima oleh masyarakat. Fungsi rehabilitasi ada 3, yaitu berfungsi untuk pencegahan, penyembuhan, dan juga pemeliharaan. Dan apa sih artinya pencegahan? Ya, pencegahan itu maksudnya adalah dapat menghindari hal-hal yang menyebabkan atau tidak menambah parah kecacatannya. Tidak muncul cacat ganda, akan ditambah kekuatannya supaya tidak menjalar ke bagian yang lain. Petugas rehabilitasi sendiri harus ahli di bidangnya, nggak boleh abal-abal gitu. Dan yang kedua, fungsi penyembuhan, yaitu anak berkebutuhan khusus yang sakit dapat sembuh dari sakitnya, organ tubuh yang lemah menjadi kuat, terus yang tidak berfungsi menjadi berfungsi, pengembalian atau penyegaran kembali. Yang ketiga ada pemeliharaan, fungsinya untuk tetap terpelihara melalui kegiatan rehab yang dilakukan dari berbagai aspek medis, sosial, keterampilan, vokasional, gerak yang sudah dimilikinya. Terakhir yaitu kode etik dalam pelayanan rehabilitasi. Untuk mengatur tingkah laku para pendukung profesi rehabilitasi, menyangkut kewajiban tenaga rehabilitasi, terus terhadap individu, keluarganya, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan dalam proses terjadinya rehabilitasi, seperti teman sejawat, keterbukaan, dan juga yang sesama profesi. Ada 8 syarat kode etik yang harus dipenuhi oleh petugas rehabilitasi. Yang pertama adalah memegang teguh rahasia klien. Yang kedua, menghormati anak berkebutuhan khusus sebagai pribadi yang memiliki keberhargaan diri. Yang ketiga, ada mengikutsertakan klien dalam masalah, diajak untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan bantuan provider. Terus keempat, memberikan penerimaan pada anak berkebutuhan khusus sebagaimana keberadaannya. Selanjutnya, tidak membedakan pelayanan klien atas status atau dasar tertentu. Selanjutnya, menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi. Lanjut, memperlihatkan sikap merendah diri dan tidak sombong, sabar, dan juga tidak putus asa. Lalu selanjutnya adalah kreatif. Petugas rehabilitasi harus kreatif, tegas, dan jujur. Karakter yang baik dan positif harus dimiliki oleh provider supaya memancing motivasi dari klien. Terus yang terakhir adalah tidak egois, harus berusaha memahami klien gitu. Oke, itu saja rangkuman resume dari video yang sudah dipaparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.